Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi spiritual life. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Imamat 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan memberikan judul Memberikan seluruh yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jika kurbannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya dari apa yang dipersembahkan itu sebagai korban oleh api bagi Tuhan. Ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan semua lemak yang melekat pada isi perut. Juga kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati dekat buah pinggang itu harus dipisahkan. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban oleh api menjadi aroma yang menyenangkan. Seluruh lemak adalah milik Tuhan. Inilah ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di setiap tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak atau darah. Saudara, dalam Imamat 3 ayat 12-17, Tuhan memberikan ketetapan yang jelas. Bagian yang terbaik yaitu adalah lemak yang harus dipersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Tidak boleh sebagian, tidak boleh hanya sisa saja, melainkan semua yang terbaik itu adalah milik Tuhan. Bagi bangsa Israel, lemak bukan sekedar bagian biasa, tetapi dianggap sebagai bagian yang paling kaya dan bernilai, melambangkan kelimpahan dan kualitas terbaik dari seekor hewan. Dengan kata lain, Tuhan sedang mengajarkan bahwa yang diberikan kepadanya haruslah yang paling berharga, bukan yang tersisa. Korban keselamatan tersendiri itu adalah korban persekutuan, sebuah gambaran relasi yang erat antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketika seseorang memberikan yang terbaik, itu bukan hanya soal ketaatan pada hukum, tetapi ungkapan kasih, syukur, dan penghormatan yang begitu mendalam. Ada relasi di balik persembahan itu. Bayangkan orang itu berdiri di sana, menyaksikan persembahannya diolah di atas mezbah. Ada kesadaran dalam hatinya. Apa yang ia berikan itu bukan sekedar ritual, tetapi ungkapan kasih dan penghormatan kepada Tuhan. Ia memberikan yang terbaik karena ia tahu siapa yang memberinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menilai sesuatu dari seberapa banyak yang kita berikan. Namun firman Tuhan justru mengarahkan kita untuk melihat lebih dalam. Bukan hanya tentang kuantitas, tetapi kualitas dan hati di balik pemberian itu. Tuhan tidak sekedar melihat apa yang kita berikan, tetapi bagaimana dan dari bagian mana kita memberikannya. Namun jika kita jujur melihat hidup kita hari ini, seringkali kita justru melakukan sebaliknya. Kita memberi Tuhan waktu ketika kita tidak sibuk. Ketika kita berdoa, ketika tidak ada hal lain yang lebih menarik, kita melayani dengan setengah hati tanpa sadar. Kita memberikan sisa bukan yang terbaik kepada Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah berubah. Ia tetap layak menerima yang terbaik dari hidup kita. Bukan karena ia membutuhkannya, tetapi karena dia adalah Tuhan yang telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan seperti untuk Tuhan. Artinya seluruh hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan hal-hal terkecil itu bisa menjadi persembahan yang terbaik jika dilakukan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, bukan untuk mencari pujian manusia. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, apakah hidup kita sudah menjadi persembahan yang terbaik? Ataukah kita masih menyimpan bagian yang terbaik untuk diri kita sendiri? Biarlah kiranya hari ini kita belajar untuk memberikan yang terbaik, bukan yang sisa, tetapi memberikan juga yang hal yang utama bagi Tuhan. Memberi bukan dengan setengah hati, tetapi dengan seluruh hidup kita. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang layak menerima segala yang terbaik dari kita. Dan ketika kita hidup seperti untuk Tuhan, seluruh hidup kita akan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pemberian Tuhan, untuk setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami.
Ajar kami Tuhan di hari-hari ini untuk kami mempersembahkan hidup kami, dan ajar kami untuk kami melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ajar kami dalam setiap hati kami agar kami semakin diproses untuk lebih mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan, dan mempersembahkan seluruhnya hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap firman-Mu yang datang di pagi hari ini kepada setiap kami Tuhan. Biar kiranya setiap firman yang kami telah dengar itu bukan hanya kami dengar, tapi bisa menegur hati kami, membentuk kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Biar kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, biarlah kiranya dimanapun berada, sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.